Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Dan pada episode kali ini, admin mau membahas 10 karakter terjahat atau pure evil selama manga One Piece berjalan. Sudah kita ketahui, One Piece memiliki banyak sekali karakter, dan setiap karakternya memiliki keunikannya masing-masing. Mulai dari fisiknya, kekuatannya, kebiasaan, sifat, dan bahkan sampai cara ketawanya pun berbeda-beda. Sebenarnya, faktor untuk jahat atau baiknya karakter ini tergantung dari sifat dan kelakuannya. Ini karakter terjahat ya, bukan yang paling tidak disukai. Jadi meskipun jahat menurut admin, beberapa karakter ini benar-benar dibuat oleh Sensei dengan sangat baik. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, berikut ini 7 karakter terjahat versi One Piece Update Channel. Urutan ke-7, ada Charlotte Linlin atau Big Mom. Selain jahat, beliau juga kuat dan memiliki banyak anak. Tapi ada sebuah teori yang admin juga meyakini kalau ini benar adanya. Big Mom menjadi seorang yang jahat karena ia telah tidak sengaja memakan Mother Carmel. Dan sifatnya Mother Carmel menjadi sifat Big Mom juga. Ini disebabkan mungkin karena si Mother Carmel memakan buah Soro-Soro no Mi, alias Soul no Mi. Nah, karena itulah jiwa Big Mom dan jiwa Mother Carmel menyatu. Sehingga kepribadian Big Mom pun seperti menyatu juga dengan kepribadian Mother Carmel. Teori ini didukung dengan fakta ketika Big Mom masih kecil. Ia adalah orang yang sangat polos, dan yang ada di otaknya dia hanyalah makan saja. Tapi ketika ia merasa lapar, Big Mom akan berubah menjadi tidak bisa dikendalikan. Karena ia memiliki kekuatan fisik di atas manusia normal, bahkan melebihi para raksasa. Selain itu, saat manga chapter ke-931, Big Mom yang habis terjatuh dan kepalanya terbentur seperti orang linglung dan semua kepribadiannya teriset menjadi kepribadian saat ia masih kecil yang dulu kala sangat polos. Lalu saat manga chapter ke-947, Queen yang nekat terjun bebas untuk menimpa Big Mom berhasil mengenai kepalanya dan langsung membuat Big Mom tidak sadarkan diri. Kemudian saat ia sadar, kepribadiannya pun balik lagi seperti semula. Jadi menurut admin, Big Mom dengan kepribadian dan sifatnya sekarang itu dikarenakan efek dari ketidaksengajaannya Big Mom memakan Mother Carmel dan juga efek hasutan dari Sistrusen. Urutan ke-6 ada sosok villain atau penjahat yang dilawan Luffy pada East Blue Saga, atau tepatnya di Arc Arlong Park. Pasti nakama sudah bisa tebak siapa karakter ini. Ya, dia adalah mantan anggota Bajak Laut Matahari dan mantan kapten Bajak Laut Arlong, yaitu Arlong. Dia ini villain pertama dari ras manusia ikan. Dan jujur saja, Arlong bisa menjadi jahat banget seperti ini bukanlah semata-mata karena sifat alaminya, melainkan karena apa yang ia alami di masa lalu. Terutama saat kematian mantan kaptennya yang merupakan orang yang paling ia hormati, yaitu Fisher Tiger. Dikarenakan terbunuh oleh manusia, konflik antara cerita Arlong menjadi jahat ini cukup menarik. Karena dibumbui oleh politik di dalam cerita, yang dimana ada konflik kedamaian antar ras. Semenjak kejadian itulah, rasa dendam Arlong terhadap ras manusia semakin memuncak. Dan karena itu juga, ia melakukan tindakan kejahatan dengan menjajah sebuah desa yang sangat damai dan bahagia. Desa tersebut adalah desa Kokoyashi, tempat tinggal Nami dan orang-orang yang dicintainya. Saat itu, Arlong yang tengah dikuasai dendam, tanpa ampun dan belas kasih menghukum mati bagi siapapun yang tidak menuruti keinginannya. Ibunya Nami dan Nojiko, yaitu Belmere, menjadi korban kekejaman si Arlong. Tidak cukup sampai di situ, Arlong yang mengetahui Nami berbakat dalam menggambar peta dan pintar, memperbudak Nami yang saat itu masih kecil untuk menjadi navigatornya dan menggambarkan peta-peta untuknya. Selain itu, Arlong juga membuat perjanjian yang cukup tidak masuk akal, yaitu Nami harus mengumpulkan uang sebesar 100 juta beli jika ingin Arlong angkat kaki dari desanya. Akan tetapi janji itu Arlong ingkari. Jadi selain pendendam, tidak memiliki belas kasih, kasar, Arlong juga orang yang licik, paket lengkap untuk seorang villain. Meskipun begitu, kita setidaknya tahu kalau Arlong ini dikuasai dendam karena masa lalu buruknya. Urutan kelima ada Hody Jones, karakter villain utama di Pulau Manusia Ikan. Hampir semua sifat buruk dia miliki, mulai dari rasis, sombong, brutal, membunuh tanpa ampun, dan munafik. Lagi-lagi sifat buruknya ini muncul dari ketidakadanya kesetaraan ras di dunia One Piece. Karakter-karakter seperti Hody ini yang dasarnya jahat akan semakin jahat saja jika ia salah persepsi atau pergaulan. Salah satu yang menyebabkan Hody sampai sejahat ini, selain karena memang keadaan dunianya atau lingkungannya, itu karena ia memilih role model yang salah, yaitu Arlong, dan misinformasi tentang kematian Fisher Tiger, yang dimana ia hanya mengetahui kalau Fisher Tiger mati karena ia tidak diberikan donor darah. Tapi yang sebenarnya ia menolak untuk menerima donor darah dari ras manusia. Meskipun ada benarnya juga kalau Hody bertambah jahat atau semakin membenci ras manusia, karena manusialah yang membunuh Fisher Tiger.
Menurut admin, Hody ini jauh lebih jahat dari Arlong, karena ia tanpa ragu menyerang sesama manusia ikan yang berbeda persepsi atau pendapat dengannya. Seperti apa yang ia lakukan kepada Hachi, dan juga rasa bencinya kepada Jinbei. Hampir semua sifat buruk dari karakter ras manusia ikan terjadi karena mereka salah persepsi tentang dunia, dan lebih memilih jalan kekerasan untuk memperbaikinya. Sesuai dari apa yang ia mau, makanya Arlong dan Hody menjadi jahat. Urutan keempat, Sakatsuki alias Akainu. Kita tidak bisa pungkiri kalau dialah yang terkuat untuk saat ini di kubu Angkatan Laut. Perannya dia pada manga One Piece sebagai salah satu villain benar-benar membekas untuk kita semua penikmat One Piece, terutama untuk nakama yang sangat ngefans sama podcast di Ace. Kejadian epik yang terjadi pada Arc Marineford pastinya sangatlah membekas karena di arc tersebut Oda Sensei menunjukkan determinasi kekuatan dan juga kepribadian yang dimiliki oleh Akainu. Sebenarnya menurut admin ya, si Sakatsuki ini mirip dengan Hitler. Ia memiliki kekuatan dan kepribadian yang similar atau serupa, berjiwa pemimpin, teguh pada pendirian, terkenal tanpa ampun dan keras. Tapi ideologi atau pemahamannya yang dianut itulah yang bermasalah. Dalam diri Sakatsuki sudah tertanam kalau pemerintah dunia yang paling benar. Segala sesuatu yang bertentangan dengan itu harus dihapuskan. Dalam dunia One Piece, ideologi ini disebut Absolute Justice. Salah satu bukti sifat tanpa ampun dan kerasnya Sakatsuki dapat dilihat saat flashback masa lalunya Nico Robin. Saat itu Sakatsuki menjadi salah satu wakil admiral yang ditugaskan memimpin operasi Buster Call. Mereka semua diberikan pesan untuk melakukan penghapusan Pulau Ohara. Sakatsuki mencerna informasi tersebut dengan maksud kalau seluruh hal yang menyangkut Ohara itu harus dihapuskan karena telah menodai keadilan. Maka dari itu, ia tanpa ragu memerintahkan anak buahnya untuk menembak dan menenggelamkan kapal yang menyangkut penduduk biasa Ohara yang tidak bersalah sama sekali. Dan itu seharusnya merupakan tindakan yang salah karena ia telah membunuh orang yang tidak bersalah. Akan tetapi, begitulah Absolute Justice dijalankan dalam dunia One Piece. Sehingga Sakatsuki layak dinobatkan sebagai salah satu karakter terjahat dan sangat cocok untuk menjadi salah satu musuh terakhirnya Luffy dan nakamanya. Sekarang masuk urutan 3 besarnya. Tapi sebelum admin sebutkan, ada beberapa karakter jahat juga yang sebenarnya layak masuk ke 7 besar ini. Seperti Kaido. Beliau ini sepertinya benar-benar terlahir dengan kepribadian buruk dan diberkahi dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Selanjutnya ada God Enel, salah satu villain yang kekuatannya keren, tapi kepribadiannya ini salah satu yang terburuk. Ia sangatlah sombong, karena memang kekuatan buah iblisnya ini merupakan salah satu yang paling menakutkan. Dan yang terakhir ada Sir Crocodile, salah satu karakter terlicik di manga One Piece. Tapi apakah kalian sadar kalau si Crocoboy ini karakter pertama yang memberikan kekalahan pada Monkey D. Luffy loh? Karenanya manga One Piece hampir tamat di Arc Dressrosa. Karena di pertarungan pertamanya, Crocodile berhasil membuat Luffy sekarat. Beruntungnya Luffy, Nico Robin yang seharusnya menjadi musuhnya waktu itu malah menolong Luffy. Dan disitulah awal mula Luffy memiliki ikatan nakama dengan Robin. Oke, kita lanjutkan masuk urutan ketiga. Martial D. Teach atau biasa dikenal dengan panggilannya Blackbird. Karakter terlicik, munafik, brutal dan sombong, serta tidak mengenal rasa terima kasih. Selama manga One Piece berlangsung, dia sudah beberapa kali melakukan tindakan kejahatan yang pastinya diingat terus oleh nakama pecinta One Piece. Pertama, ia rela membunuh teman sekapalnya demi mendapatkan buah iblis incarannya, yaitu Yami Yami no Mi. Kedua, ia ingin membunuh Luffy, akan tetapi rencananya digagalkan dan jadinya menangkap Ace. Ketiga, memanfaatkan title-nya sebagai Shichibukai untuk merekrut anggota-anggota yang paling kuat dari penjara Impel Down. Dan yang keempat, membunuh Shirohige, yang dimana pernah menjadi kaptennya, dan orang yang bisa dibilang merawat Teach karena mengizinkannya untuk ikut naik ke kapalnya. Itulah kejadian di mana Teach menunjukkan kepribadian buruknya. Meskipun begitu, harus kita akui, Teach adalah orang yang gigih dan tetap pendirian. Teach rela untuk menunggu waktu yang cukup lama agar dia bisa mendapatkan kekuatan yang ia mau. Sayangnya, kegigihannya ini digunakan atau diaplikasikan ke tindakan yang buruk. Urutan kedua, Tenryubito atau dikenal juga sebagai Celestial Dragon. Mereka merupakan sekelompok orang yang mengaku dirinya sebagai pencipta kedamaian dunia. Hanya urutan kedua ini sajalah yang langsung mencakup beberapa karakter, dan hampir semuanya memiliki kepribadian yang buruk. Seperti rasis, egois, diktator, sombong, dan segala kepribadian atau sifat buruk lainnya. Admin rasa ada di hampir semua Celestial Dragon. Selain sifat, hobi para Celestial Dragon ini sangatlah buruk, yaitu memperjualbelikan budak hanya untuk kepuasannya sendiri. Ada beberapa karakter yang merupakan mantan budaknya Celestial Dragon, seperti Buah Hancock, Koala, Fisher Tiger, dan lain-lain. Ya, kayaknya semua Celestial Dragon masuk ke daftar yang paling terjahat dan paling tidak disukai. Dan karakter terjahat yang berada di urutan nomor 1 adalah Don Quixote do Flamingo. Bisa dibilang, ia ini versi lebih jahatnya dan lebih kuat dari Celestial Dragon.
Dan sedihnya lagi, admin harus mengakui Oda Sensei membuat karakter Dovi ini dengan sangat baik. Dan jujur saja, admin suka dengan karakter Dovi. Seperti slogan yang beredar saat film Joker tayang, yaitu orang yang jahat tercipta dari orang yang baik yang tersakiti. Jadi keburukan Dovi ini tercipta bukan semata-mata emang karena Born to be Evil saja, tapi karena adanya trauma yang mendalam. Mungkin admin akan sedikit menceritakannya, tapi nakama bisa langsung saja lihat pada Arc Dressrosa. Jadi Dovi dulunya merupakan bagian dari Celestial Dragon karena merupakan keturunan dari salah satu kerajaan yang membentuk aliansi mengalahkan Great Kingdom. Nama keluarganya adalah Don Quixote. Ayahnya Doflamingo sudah muak dengan tingkah laku para Celestial Dragon yang lain. Kemudian beliau memutuskan seluruh anggota keluarganya untuk meninggalkan statusnya sebagai Celestial Dragon dan memulai hidup baru menjadi orang biasa. Namun inisiatif ayahnya ini ditentang oleh Dovi. Dan ternyata betul saja, karena mereka memilih untuk menjadi orang biasa, itu malah memicu keributan di sekitar daerah tempat tinggal mereka. Para warga yang membenci Celestial Dragon atau yang memiliki dendam langsung menyerang keluarga Dovi dengan sangat brutal. Penyerangan itu berakibat ibu dan ayahnya Dovi mati. Lalu adiknya Corazon mengalami trauma mendalam. Sejak saat itulah bibit kejahatan menguasai Dovi kecil. Dan sekarang Dovi dijuluki Iblis Ten Yasa atau Iblis Surgawi. Julukan ini diberikan karena statusnya yang merupakan mantan Celestial Dragon serta ambisinya untuk menguasai dunia. Salah satu bukti betapa jahatnya Dovi adalah Dressrosa, eksperimen yang dilakukan Caesar, yaitu mengubah orang biasa menjadi raksasa dengan menggunakan anak-anak sebagai objek percobaannya. Pembuatan Smile yang mencemari lingkungan serta memiliki efek negatif, dan perdagangan senjata yang memperkeruh suasana peperangan. Itu beberapa bukti kejahatan yang Dovi lakukan. Terlepas dari semua itu, seperti yang admin bilang di awal tadi, admin kagum dengan karakter ini, apalagi Oda Sensei menciptakannya dengan sangat bagus. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Itulah tadi 7 karakter yang menurut admin paling jahat di dunia One Piece. Apakah nakama setuju dengan daftar tadi? Jika nakama punya pendapat lain, silakan langsung komentar saja ya.